Tentunya semua ini karena Allah ya. Masya Allah. Saya nggak pernah menganggap bahwa semua ini saya bisa, saya pintar, saya nggak pernah. Apa ini ruangan? Oke, kalau ini conference room ya, Mas. Oke, jadi ini bisa jadikan sebagai tempat untuk manasik juga. Oke. Tapi ini sebagai fasilitas juga untuk tenan-tenan kami yang sewa service office ataupun virtual office. Gimana nih Kak? Kita bisa punya travel umroh dengan 15 juta bekerja sama dengan Garis Lurus. Tapi paket semua dari Garis Lurus kan Bu? Kita nggak bisa bikin paket kan? Boleh, Oh boleh juga? boleh. Banyak cabang kami yang... Assalamualaikum Sobat Mojo. Hari ini kita mau syuting program Entrepreneur ke kantornya Garis Lurus yang ada di Mega Kuningan. Dan kita lagi ada di mana nih sekarang nih? Di Kuningan sih ya. Udah lewat Gatot Subroto. Macet banget Masya Allah. Perjalanan nih seru karena barengan sama orang-orang yang berangkat kerja juga dan mencoba untuk menghindari jalur ganjil genap. Nah ini menarik juga ya, jadi ganjil genapnya ini lumayan. Dan buat Sobat Mojo yang mau berangkat sama Garis Lurus gitu ya, lo bisa ikutin perjalanan video gua karena gua akan meliput mungkin kantornya juga nanti insya Allah mudah-mudahan. Terus juga bakal ngobrol sama orang-orang yang ada di Garis Lurus. Kita ada podcast sedikit lah di situ ya. Jadi stay tune terus, jangan lupa subscribe channel YouTube Muslim Journey dan aktifkan notifikasinya biar lo gak ketinggalan ya. Dan lo juga bisa share ke yang lain atau lo punya masukan lo bisa komen di bawah. Ikutin perjalanan gua ke Garis Lurus. Sobat Mojo, kita udah sampai di lantai 5 nih. Mana ya? Kita coba cari tahu dulu nih arahnya nih ya. Ini lantai 5. Oh, belok kiri. Berarti di situ tempatnya. Udah ada yang nungguin. Yuk kita kesini yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya Ilham dari Muslim Journey mau liputan. Baik. Udah janjian sama Bu Catherine. Udah janjian hari ini? Iya betul. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Pusran. Pusran? Ya, Oke. Siap, terima kasih Mas. Mas sebelum ketemu Bu Catherine, boleh nggak kita keliling-keliling dulu nih? Baik. Saya pengen tahu office tour Garis Lurus tuh ada apa aja. Oke. Nah, Jadi, sebentar Mas. Nah, begini dong biar Abdul. Suaranya biar kedengeran guys. Mas Pusran. Mas Pusran. PUSH. Nggak pakai H. Oh, nggak pakai H. Oke, jadi gini, kantor ini adalah owner dari Bu Catherine ya, Oke. Garis Lurus. Jadi kebetulan kantor ini luasnya 300, jadi dibagi ada beberapa ruangan. Oke. Jadi selain kantornya Garis Lurus, beliau juga jadikan sebagai service office dan virtual office untuk disewa-sewakan ke jadi klien. ini miliknya Betul. Ibu Catherine, 300 meter persegi. meter persegi tadi. Dan dipakai nggak cuma buat kantor Garis Lurus, tapi juga dipakai buat disewakan bisnis lagi. Iya, betul. Oh, jadi ada virtual atau ada co-working space gitu? Betul, service office. Dan kebetulan juga karena kami ada beberapa lini bisnis ya, seperti properti penyewaan villa, dan kita juga ada beberapa properti lain yang kita lagi develop gitu. Nah, jadi ini sebagai head office kami gitu. Jadi ya udah ada Garis Lurus untuk travel umrohnya dan juga ada propertinya seperti itu. Oke, Mas. Nah, kita langsung keliling aja kali ya office tour. Nih, pas masuk saya ngelihat ini nih. Apa ini ruangannya? Oke, kalau ini conference room ya, Mas. Oke, jadi ini bisa jadikan sebagai tempat untuk manasik juga. Tapi ini sebagai fasilitas juga untuk tenan-tenan kami yang sewa service office ataupun virtual office. Oh, jadi kalau misalnya saya contohnya sewa di sini di 3D, salah satu office di sini, saya bisa pakai fasilitas ini. Boleh. Itu kita kasih free 8 jam untuk service office ya. 8 jam per bulan. Oh, per bulan. Jadi saya makanya bisa pilih-pilih deh tuh, seminggu bisa sekali, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Tapi kalau udah lewat dari 8 jam 1 bulan, kuotanya nanti kita kasih charge normal ya, 250.000 per jam. 250.000 per jam, oke. Baik. Nah, satu ruangan ini atau satu-satu? Kalau untuk service office-nya itu kita sekat di situ. Jadi yang private office-nya di sana. Nah, ini sana aja, kalau ini nanti buat dipakai buat training gitu atau bisa ada manasik haji. Oke. Nanti bisa dipakai ruangan ini. Oke, siap. Lanjut, Mas. Satu lagi ini ada ruangan. Nah, ini bagus nih. Ini ruangan yang sangat favorit
terkait ya dari garis lurus ya. Ini keren banget ya desainnya ya. Wah, ini keren banget nih. Ini boleh masuk? Buka boleh, sepatu nggak? boleh nggak apa-apa, pakai aja. Boleh. Baik. Wih, Jadi ini untuk menerima jamaah-jamaah haji kami ya. langsung Ruangannya, kelihatan beda ya. iya, suasananya Timur Tengah ya. Kedap. Suasananya juga Timur Tengah. Iya. Bisa ngelihat ada beberapa TV buat pasangin mm. iklan, informasi. Ini ada Flyer. Iya. flyer juga. Iya. Duduk di sini. Waduh, Nyaman ya. ini langsung deal kayaknya. Iya, langsung dia. Berangkat. Pokoknya nggak usah ragu lah, pokoknya jamaah haji, terutama jamaah haji Furoda ya. Kalau mereka ke sini terus ada diskusi untuk tanya-tanya tentang persiapan berangkat haji, ruangan ini kami gunakan untuk. Sini, masuk. Silakan Pak, Ambil masuk. dulu. Boleh, silakan cek dulu. Iya. Nah, ini nuansanya Timur Tengah banget ya. Iya, benar. Warnanya Luar biasa. gold gitu ya. Oke, Siap, kita lanjut ke Oke. ruangan selanjutnya. Juga pengen Baik. lihat nih teman-teman garis lurus kalau kerja Nah. tuh stres apa enggak gitu. Oke, sekalian kita office tour aja ya. Office Office tour. tour ya, biar kita tahu nih ya, ruangan apa kantor garis Ini seperti apa. ada pantry. Nih. Ini area pantry nih. Oke. Area pantry ini bisa dipakai untuk Karyawan ya? tenan ya. Karyawan juga Tenan juga buat makan, diskusi, tenan. ngobrol gitu. Betul. Kadang-kadang kalau lagi di ruangan udah bosan gitu ya, jadi pengen suasana lebih cair gitu, Iya. lebih santai kan di sini sambil ngopi lebih enak. Mantap, insyaallah. Iya, Nah, ini oke. ruangan. Kalau ini oke, bisa ruangan-ruangan provider. staff kami ya. Oke. Ini juga salah satu ruangan garis lurus di sini. Nah, Tiketing. siap. Ya. Oke, seperti ini. ini. Dijual ke lain apa cuma di garis lurus saja, Mas? Kalau yang udah diisi sama garis lurus ini kita nggak jual ke klien. Oh, nggak jual. Tapi ada beberapa ruangan yang kita sewain ke klien. Nah, area pantry ini bisa diakses untuk tenan dan juga untuk Semua juga jamaah. ya? Iya. Jadi Oke. kalau mereka datang, mereka butuh kopi, teh, atau air mineral nanti kita bisa siapkan langsung. Wih, mantap. Ini masih ruangan garis lurus juga ya. Nah, ini ruangan Ibu Catherine. Catherine. Oke. Oke, Di sebelah sana Oke, ada lagi. kita ke sini. Ini ruangan finance-nya. Oh, ini finance. Assalamualaikum. Nah, ini ruangan finance garis iya. lurus ya. Wih, biar nggak stres ngeliatnya. Ada view ya. Ada is ya. Net TV. Ini TV. Kita siapin juga kulkas ya untuk tenan di sini Oke. sama iya. staff ya. Sama-sama. Nah, ini salah satu ruangan ini bisa kita sewakan juga nih, Mas. Kalau misalnya ada tenan Oh. klien yang tertarik. Ini tinggal satu ruangan ini aja yang available. Jadi kebetulan Yang kosong cuma ini doang. Kalau masih ada dua ya ini, tapi yang view cuman ini. Jadi kita Oh, bisa yang view. rolling. Jadi sementara dipakai dulu sama staff kami. Oke. Kalau bisa ada yang tertarik nanti kita bisa pindahkan ke satu ruangan lagi. Oh. Oke, kita tawaf ya. Oh iya, tahu. Ini ada. Ini salah satu tenan kami dari China. Terus ada Universitas Toronto. Lagi. Ini ruangan kami salah satu. Oke. Nah, satu lagi, kantor kami ini punya musola. Oh, kepisah. Berarti Iya, ini satu ruangan ini. Ini ruangan ini kita jadi musola. Oh. Jadi sangat memudahkan banget ya sama jamaah, tenan untuk mereka ibadah di sini. Ya. Bisa di sini ya. Jadi luar biasa nih Bu Catherine ya, udah memiliki 300 square meter. Sebenarnya bisa jadi uang kalau disewa. Iya, kalau jadi betul. musola. Betul. Oh, Masya Allah. Soalnya di gedung ini memang untuk tempat ibadah agak susah, belum disediakan secara maksimal. agak ya. turun Iya, dulu dari basement, gedung. betul. Oh, Jadi makanya kita siapkan untuk memudahkan kepada jamaah dan juga tenan yang ada di sini. siap, Masya Allah. Oke. Ada lagi ruangan lain, ini ada studio. Ini ruangan studio Nggak boleh tempat berisik, kita. guys. Lagi ngedit. Nah, ini Kita editor. lagi mau foto produk. Nah, ini editornya nih, guys. Nah, ini kita punya editor di sini. Salah satu content creator kami. Iya, jadi ini memang ruangan buat editing. Iya, betul. Iya, wah luar biasa. Siap. Seperti itu ruangan kami yang Nanti kantor kita kami. ke ruangan Bu Catherine sekarang Iya. ya. Ini mau langsung atau Kita gimana? podcast di ruangan Bu Catherine, guys. Yuk kita lihat. Anterin ke ruangan Bu Catherine aja, langsung. Langsung. Baik. Ya, Mas. Assalamualaikum. Kira tamu sibuk dong direktur. Assalamualaikum, Bu. Ada Mas. Silakan, Mas. Assalamualaikum Bu Catherine. Oh, Handik. Masya Allah nih. Kita lagi ada di ruangannya Bu Catherine. Ya, owner dari Garis Lurus. Dan ternyata owner dari 300 square meter ini. Masya Allah Bu Catherine. Bu, saya izin mau ngobrol-ngobrol nih Bu terkait Garis Lurus dan mungkin juga bisnis Ibu yang di dunia atau industri pariwisata ya Bu ya. Nah, ini kita lagi bersama Ibu Catherine. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Masya Allah nih Bu, tadi sempat disambut sama Mas Pusran. Tadi sempat keliling sebentar, ternyata bisnis Ibu luar biasa ya, Masya Allah. Ini 300 meter, ini milik Ibu berarti ya? Milik Taya Group. Yes. Taya Group. Ya, Taya Group itu perusahaan milik aku dan suami. Oke, jadi Ibu berdua sama Yes, suami. berdua, Oke, tapi Ibu selaku
Direktur utamanya, yes. Suami komisaris. Betul. Aktivitas suami di rumah aja. Enggak lah. Kebetulan Ada kantor lain. enggak juga, karena suami kan kebetulan beliau mantan duta besar Saudi di Indonesia. Orang Saudi maksudnya, Bu? Betul, orang Saudi, Dokter Osama Ashuaibi. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai penasihat kerajaan. Oh, jadi di sana. Iya, di sana. Makanya saya mobile sini sana. Ya Allah, luar biasa. Makanya ini di belakangnya ada sertifikat Saudi. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi Ibu, jadi saya lagi mikirin, berarti Ibu pulang pergi ke Saudi gitu ya? Iya sih, saya sebulan sekali, bisa sebulan sekali lah pasti. Ini nanti mau berangkat lagi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah Bu, tadi ada yang menarik nih, Mas Pusram tuh ternyata sempet info, Ibu tuh nggak cuman travel bisnisnya, tapi ada penyewaan villa. Itu maksudnya gimana, Bu? Iya, jadi karena dulu aku kan backgroundnya di pariwisata. Aku dulu graduated dari Australian Canberra School. S1-nya di sana. Jadi pariwisata tuh memang sudah mendarah daging dari aku. Nah, awalnya justru sebelum bikin tour and travel, justru kita ke villa dulu, ke penyewaan villa di Puncak. Gitu. Jadi kami ada sekitar 1 hektar villa, White House, Bali House, itu kami desain seperti nuansa Bali gitu. Private pool masing-masing. Jadi setiap villanya ada private-nya. Iya, private pool. Iya, udah pokoknya kalau ke sana seperti kayak di villa di Bali deh gitu. Kebanyakan honeymooners, family gitu. Mudah-mudahan sih kita bisa ke sana yang review ya. Itu lokasinya di Puncak, Bu ya. Lokasinya di Puncak, Tugu Selatan. Ya. Banyak artis-artis sudah ke sana. Iya. Lesti Bilar, Atta Halilintar, Ashanti, banyak sekali. Nanti hari ini Irish Bella. Honeymoon ya. Honeymoon ya. Berapa Bu harga sewanya, Bu, kalau boleh tahu di sana? Start from 3.500.000 yang paling kecil. Per malam? Ya, per malam, up to 14 juta. Per malamnya? Per malam, ya. Berarti fasilitasnya pasti beda dong ya? 3 sama 14 gitu ya, dengan kapasitas dan lain sebagainya. Cara mesen villanya itu ke sini by phone atau ada di beberapa aplikasi travel? Sementara ini reservation masih di sini. Masuk aja ke Instagramnya @thebaliHousePuncak. @thebaliHousePuncak. Ya, @thebaliHousePuncak. Nanti kita taruh di bawah ya. Linknya mungkin Sobat Mojo kalau misalnya mau liburan, keluarga boleh ya? Boleh. Keluarga nanti bisa mengikuti kapasitasnya, bisa cari tahu ukuran, kapasitas dan juga hari yang baik buat jalan-jalan ke sana. Nah, Bu, kembali ke garis lurus nih, Bu. Ini travel haji umroh. Berarti setelah dari villa itu Ibu berdiri, berapa lama jaraknya membangun garis lurus ini, perusahaan tour and travel haji umroh? Hanya mungkin sekitar 1 tahunan ya. 1 tahun? Bedanya ya. Gitu. Kenapa milihnya haji umroh, Bu? Sedangkan Ibu kan tadi pariwisata mendarah daging nih. Kenapa kebetulan karena kan kami ini tentunya bisnis itu nggak sekedar urusan duniawi kan, gitu. Jadi gimana nih caranya bisa menyentuh akhiratnya juga, gitu. Dan ini kan bisnis haji umroh ini relate sekali, gitu. Tahun berapa, Bu? 2015. Hampir 10 tahun ya. Mau 10 tahun berarti ini, 10 satu dekade berarti. Itu berdirinya bareng sama suami, bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Dan saat itu suami masih dalam kedutaan besar itu. Sebenarnya gini, kalau garis lurus ini memang pure harus dikelola oleh orang Indonesia. Jadi suami tidak ikut. Gitu. Justru Tayah Group itu yang dibangun bareng suami. Gitu. Kalau Tayah Group kan ada villa, kemudian kami ada ini virtual office, service office ya di kantor ini di World Capital Tower gitu. Kemudian kami sekarang lagi sedang merambah ke perfume dan bukhur. Ini ya tadi Laluna ini ya. Betul. Luar biasa. Jadi dari mulai jalan-jalannya ada, dan untuk setelah pulang jalan-jalan biar rileks juga ada. Nah, buat di rumah biar rileks ya. Masya Allah. Nah, Bu, garis lurus dari tahun 2015 sampai sekarang nih, Bu, udah 10 tahun jalan. Udah berapa total jamaah, Bu, yang diberangkatkan? Haji dan umroh terpisah? Haji dan umroh kami setahun itu sekitar 2.000, antara 2.000 sampai 2.500 jemaah per tahun. Per tahun? Ya. Untuk haji umroh tuh sama ya? Iya, gabung, combine.
usianya Bu. Nih kan beberapa tour and travel yang saya tahu nih Bu, kalau misalnya lagi ngobrol gitu ya, ada mentargetkan segmen-segmen tertentu. Ada yang milenial, anak-anak muda, mungkin juga dia ada yang orang tua. Nah, garis lurus itu seperti apa? Kebetulan garis lurus itu broad sih ya, karena jamaah itu banyak datang dari cabang. Kebetulan alhamdulillah cabang garis lurus sekarang udah 65 cabang. 65 cabang. Seluruh Indonesia. Iya. Mayoritas memang jamaah yang dikirim dari cabang itu between 35 to 55. Banyak gitu. juga ya. Jadi per agen tadi ya? Iya, begitu. Dan juga kebanyakan sih rentang usianya memang sudah sepuh lah gitu. Oke, karena memang dari daerah. Karena dari daerah. Paling banyak di daerah mana Bu untuk 65 cabang? Kebanyakan saat ini posisi number one cabang itu masih dipegang di Tangerang. Tangerang banyak tuh Tangerang tuh ya? Banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Sumatera ada? Sumatera ada sampai di Setiap pulau ada lah intinya. Iya, Irian Jaya? Belum. Yang terjauh masih di Morowali. Morowali udah di Papua kan? Morowali Sulawesi Tenggara. Oh, Sulawesi Tenggara. Saya geografinya kok. Itu cara jadi agen itu memang maksudnya gini, itu agen yang orang join atau dia buka kemitraan atau emang dari sini yang memutuskan buka cabang di sana Bu? Tidak, kemitraan. Oke, jadi saya bisa jadi betul, mitra garis lurus. Semua kaum muslimin bisa untuk buka daerahnya masing-masing. Nanti dari sini kami yang kasih training gitu. Semua ada SOP-nya, bikin invoice, bikin kwitansi, tapi mereka berdiri secara mandiri. Jadi mereka selayaknya punya travel aja. Jadi saya bayar berapa Bu? 15 juta. 15 juta saya sudah jadi mitra. Betul. Saya memiliki budget marketing sendiri. Betul. Jadi saya mengelola sendiri. Betul. Sampai buka rekeningnya pun atas nama garis lurus, tapi spesimennya mereka. Gitu. Berdiri sendiri selayaknya travel. Jadi kita di sini yang menjual sistem sebenarnya. Iya. Menarik ya. Tapi kalau misalnya 15 juta jadi mitranya garis lurus itu, misalnya brandnya ganti nggak boleh? Nggak boleh. Misalnya pakai nama saya Ilham Travel tuh nggak boleh? Nggak boleh. Tetapi kalau misalkan digandeng dengan nama sekolahnya boleh. Misalkan ada sekolahan namanya pesantren Al-Ma'had gitu ya. Jadinya garis lurus Al-Ma'had itu boleh. Karena memang dia ada kemitraan dan kebetulan punya sekolah disatuin gitu. Jadi bisnis unit pesantren gitu atau bisnis unit koperasi. Justru itu malah membantu ya Bu ya buat pesantrennya kan sebagai mungkin program atau yang mensupport dana operasional sekolah gitu ya. Mungkin Mas Ilham berminat jadi cabang nanti biar Saya pikir-pikir Bu, kan harus cari lokasi, sewa kantor. Boleh di rumah Bu ya? Boleh. Di rumah boleh. Dan itu divisit oleh Kemenak. Rumah Bu? Di rumah. Kebanyakan cabang kami memang ibu-ibu kan, umahat-umahat gitu, dan mereka mensulap ruang tamunya, garasinya, dijadiin kantor gitu ya, dicantikin, dikasih karpet, nanti akan divisit oleh Kemenak karena kan semuanya serba resmi masuk ke OSS kami. Kemudian nanti dari cabang dari Kemenak akan survei, kalau sudah lolos masuk ke Simpuh. Aplikasi Simpuh itu jadi nanti listed di situ cabang garis lurus. Misalkan Tanjung Priok gitu. 15 juta tuh udah all in semua. Saya nggak ada biaya lain-lain. Nggak ada, tapi operasional bulanan ditanggung oleh cabang. Sendiri ya. Jadi maksudnya ibaratnya kayak saya mau buka cabang sendiri di rumah 15 juta saya bayar. Saya karyawannya saya sendiri masih nih. Nggak apa-apa. Jadi kan saya nggak ada orang operasional apa-apa. Paling bayar. Dan guys. kemudian kita selalu ada promo-promo untuk kepala cabangnya. Misalkan kirim 10 gratis umroh 50%. Terus ada sayembara konten. Bikin konten semenarik mungkin. Nanti kita undi hadiahnya umroh gratis gitu. Karena kan prinsipal juga gimana sih caranya untuk supaya memotivasi kan para distributor ini. Jadi untuk yang di sini, yang di kantor WCT namanya ya, apa tadi? World Capital Tower itu untuk prinsipalnya. Jadi di sini sebenarnya tidak menerima jamaah. Kalaupun ada mah ya ada aja gitu ya, diterima aja. Tadi ruangan eksklusif banget Bu, luar biasa itu, nyaman banget. Maka tadi saya kaget ketika Ibu bilang nggak terima jamaah. Tapi ada ruangan yang senyaman itu gitu. Insya Allah guys. Kadang-kadang memang ruangan itu kepala cabang dari daerah datang. Gitu. ngobrol diskusi upgrade atau ada info apa gitu. Artinya kalau saya seorang yang nonton misalnya di Jakarta, dia cukup ke agen atau ke mitra yang Jakarta aja. Betul. Ke kantornya itu. Betul. Kadang-kadang jemaahnya kepengen dilayani di sini, jadi kepala cabangnya yang ke sini.
Jadi di provide juga ruangannya, Betul, ruangan pakai di kerja. sini. Ya, ruangan kerja kepala Iya, cabang. iya. Jadi siapapun cabangnya, mitranya dari Garis Lurus boleh pakai ruangan itu Boleh. buat menerima calon jamaahnya. Dan itu memang untuk mereka data leads-nya atau Betul. si calon jamaahnya ya, Betul. bukan ke sini. Bukan. Oh. Betul. Saya mulai tertarik kayaknya. 15 juta soalnya murah. Dan sudah dapat semua izin. PPU ngikut dari Garis Lurus. Iya, PPU ngikut dari Garis Lurus, kartu Sisko Patuh dari kami, dan kami ada trainingnya 2 hari dan itu mengupas tuntas bisnis umroh, jadi seperti akademi bisnis umroh. Oh, 2 harinya online apa offline, Bu? Offline di sini. Oh, di sini yang Ya, ruangan tadi depan gitu ya? Betul. Oke. Wah, jadi saya kepikiran ini. Kayaknya bakal kepikiran di jalan nih, 15 juta dan berizin aman gitu kan. Aman, insya Allah. Gitu. Iya, Masya Allah. Gitu. Masing-masing boleh punya akun Instagramnya sendiri-sendiri. Garis Lurus Bogor. Betul, gitu. Berkonten sendiri. Konten yang paling kreatif, konten yang paling banyak viewernya, kami adakan sayembara setiap 6 bulan sekali. Pemenangnya hadiah umroh gratis. Itu 15 juta itu ada masa periodenya nggak sih, Bu? Tidak, unlimited. Selamanya. Dan bisa diwariskan ke anak? Boleh, selamanya. Gawat nih Kak, gimana nih Kak? Kita bisa punya travel umroh dengan 15 juta bekerja sama dengan Garis Lurus. Tapi paket semua dari Garis Lurus kan, Bu? Kita nggak bisa bikin paket kan? Boleh. Oh, boleh juga? Boleh. Banyak cabang kami yang memang jemaahnya sudah ada gitu ya. Udah terkumpul, bikin paket sendiri. Oh, banyak. Gitu. Iya, jadi nanti cabang-cabang yang lain support. Begitu support kirim ke cabang tersebut. Paling banyak, Bu, dari mitra Ibu ini dari 65 itu apakah Tangerang tadi yang Ibu bilang paling banyak jamaahnya atau daerah-daerah lain, Bu? Sementara ini masih Tangerang, tapi kelihatannya udah mulai akan 11-12 disusul oleh cabang kami yang di Cikarang. Oh, tapi masih daerah Jawa ya? Masih Jabodetabek. Jabodetabek ya maksudnya ya. Harganya berapa sih, Bu, kalau sama Garis Lurusnya berangkat umroh? Start from 23 juta saja. 23 juta bisa berangkat umroh. 23 juta, Bu. Iya. Dan kami juga ada loyalty program buat jemaah. Misalkan berangkat 2 kali dengan Garis Lurus diskon villa 50%. Berangkat 5 kali free of charge. Berangkat haji 1 kali free of charge gitu. Ada list loyalty program. Saya berangkat haji furoda berarti kan? Furoda atau haji khusus? Haji khusus sama Garis Lurus. Betul. Pas abis haji 3 bulan lagi berangkat umroh gratis umrohnya? Bukan, afiliasinya dengan villa. Oh, villa. Dengan villa kami. Oh, bundling berarti. Bundling, yes. Bagus nih. Strategi marketingnya bagus nih, Bu nih. Ngejual paket haji, umroh sama villa yang lain biar sama-sama bertumbuh ya, Bu ya. Luar biasa, Bu. Nah, nih saya semakin menarik nih, Bu. Jadi dengan melihat background Ibu yang pariwisata, sekarang Ibu udah punya haji umroh, udah punya villa, sekarang juga udah ada produk nih yang Ibu jual untuk pengharum ruangan, apa Bukhor namanya ya? Bukhor, yes. Ada apa lagi kira-kira, Bu, dalam tahun 2025 nih yang Ibu rencanakan atau mungkin beberapa tahun ke depan yang Ibu kepikiran pengen bikin dalam waktu dekat ini? Kelihatannya masih ini dulu sih, Mas, karena masih harus fokus gitu ya. Kita juga nggak tahu kondisi perekonomian itu gimana ke depannya. Yang jelas Garis Lurus sendiri masih belum optimal banget. Masih karena umroh itu subdivisi unitnya banyak. Bukan hanya umrohnya aja, tapi ada tiket, ada visa provider, ada hotel provider. Nah, itu yang masih belum bisa kami jamah. Dan insya Allah akan ke situ arahnya. Gitu. Jadi sebetulnya kami ini kan besarnya di tiket awalnya. Wholesaler tiket, makanya ada dari Saudi Airlines kasih penghargaan gitu. Jadi pembeli klien kami tuh sebenarnya banyak yang B2B. Gitu, untuk beli tiket, untuk beli paket. Nah, itu aja yang kayaknya yang akan dibesarkan dulu. Oke, jadi intinya Ibu tetap membangun fondasi bisnisnya itu di pariwisata dulu. Betul. Menguatkan apa yang ada dulu ya. Betul. Sampai sekuat-kuatnya baru bisa buka yang lain. Betul. Gitu. Betul. Makanya sekarang Ibu fokusnya ke produk yang kecil-kecil dulu nih. Kayak Bukhor memang kan pelengkap. Betul. Orang mungkin pulang umroh, pulang haji butuh refreshing atau apa namanya wangi-wangian yang bikin kangen sama suasana pas lagi umroh haji. Jadi Ibu bisa provide ini juga ke jamaah. Dan ditambah tadi ada villa. Kalau villa malah duluan kan tadi baru travel haji umroh. Luar biasa nih, Bu nih.
pebisnis wanita pertama kayaknya nih Bu yang saya interview dan memiliki beragam macam lini bisnis dan industri. Ini luar biasa, garis lurus. Tipsnya apa Bu buat ibu-ibu yang memiliki atau ingin menjalani, ibu pasti memiliki kesibukan untuk mengatur waktu. Nah, tipsnya gimana nih Bu? Betul. Tipsnya adalah tentunya sebagai wanita itu harus yang didahulu. Jangan melihat orang kayaknya wanita sukses gitu ya, memegang banyak perusahaan. Tetapi sejatinya kalau saya pribadi, saya selalu menanamkan prinsip bahwa kewajiban saya yang paling utama adalah taat dengan suami, ya kan? Nah, apapun yang saya jalankan ini adalah sebenarnya bagian dari mentaati suami gitu loh. Suaminya ridho atau enggak? Kalau suami saya tidak ridho akan pekerjaan saya ini, saya akan stop di rumah gitu. Tetapi memang kadang-kadang ada beberapa bisnis trip yang harus saya lakukan gitu, dan saya konsultasi dulu gimana aku pergi atau enggak. Kalau jangan saya tidak akan menjalankan itu. Begitu. Jadi kuncinya adalah sebaik-baiknya wanita itu adalah tentunya wanita yang di rumah ya. Tetapi ketika bisnis ini dibangun dengan suami, tentunya pemimpin tetap harus suami gitu. Jadi saya tidak bisa muncul di atas beliau gitu. Ketika saya sudah mulai kelihatannya dituntut untuk tampil lebih, saya akan ngerem gitu. Kuncinya itu. Jadinya di rumah tangganya harmonis, di kantornya juga dinamis gitu. Ya, Masya Allah. Itu menyeimbangkannya itu ya Bu ya. Betul. Kesibukan di luar sama kesibukan di rumah gitu ya. Iya, betul. Ini yang menariknya gini Bu. Kan banyak orang yang bilang di balik pria sukses itu ada wanita di balik. Nah, ini di balik ibu yang suksesnya apa nih Bu? Siapa nih Bu? Di balik saya yang sukses tentunya semua ini karena Allah ya. Saya nggak pernah menganggap bahwa semua ini saya bisa, saya pintar, saya nggak pernah. Justru ketika ada muncul sebesit itu di hati saya langsung ini setan yang bermain. Gitu, nggak mungkin karena kita ini manusia, wanita yang doif, wanita yang manusia yang sangat lemah gitu ya, yang bodoh, yang banyak maksiat, nggak mungkin kita bisa gitu. Jadi tentunya sejatinya ya saya pasti bahwa ini semua karena Allah sih. Begitu. Dan tentunya pasti doa dari suami, doa dari ibu. Saya masih punya ibu umur 84 tahun gitu. Jadi tentunya ya itu sih gitu. Masya Allah. Catherine, terima kasih Bu udah sharing-sharing. Ini mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat yang nonton ya, yang pengen buka usaha haji umroh dengan modal affordable 15 juta, udah punya travel haji sendiri ya. Terus juga bisa mungkin berkolaborasi, apalagi tadi saya nggak tahu apakah itu nanti termasuk bisa ngejual villanya Ibu bisa, atau juga bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Jadi reseller Laluna, jadi semua tuh banyak banget. Nanti bisa langsung kontak aja ke Instagram. Saya taruh di bawah Instagramnya Laluna, Instagramnya Villa, Instagramnya garis lurus. Jadi Sobat Mojo bisa langsung kontak ke bawah. Bu Catherine, terima kasih atas waktunya nih. Happy banget saya bisa ketemu Ibu. Ini jadi inspirasi juga buat saya. Dan ini dapat insight baru. Di sini ada virtual office yang bisa digunakan juga ternyata. Baik Bu Catherine, terima kasih. Sobat Mojo, jangan lupa buat subscribe channel YouTube Muslim Journey, aktifkan notifikasinya, dan juga bisa komen di bawah kalau ada masukan tur travel mana atau industri pariwisata apa yang bakal gua visit lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ilham Pradipta pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.